Bu Nini yang saya hormati, Bu Retno, Mas Wahyu, Pak Rapani, dan kawan-kawan semua yang mungkin sebagian belum mengenal saya. Saya itu bersaudara dengan Pak Rapani karena sama-sama berkumis begitu. Mas Wahyu sering ke Bengkulu dan Bu Retno juga sering ke Bengkulu. Bu Nini itu juga pernah ke Bengkulu beberapa kali jalan-jalan ke dusun-dusun bersama saya. Jadi kita sudah cukup dekat dengan beliau-beliau dan beliau termasuk guru-guru saya dalam banyak hal. Saya lebih senang dipanggil Pak saja atau dipanggil Mas supaya lebih mudah begitu. Teman-teman yang lain, insya Allah nanti saya akan mengenal lebih jauh dan mudah-mudahan ini malam kesempatan yang baik untuk berkenalan dengan teman-teman di epigrafi. Saya bukan ahli epigraf. Saya mengenal aksara Ulu. Beberapa kali diskusi dengan teman-teman di Balai Arkeologi. Ini sudah saya kirim ke apa namanya? Ke tayangan ini melalui chat tadi. Ini Provinsi Bengkulu dan hampir di semua kabupaten, ada 9 kabupaten dan 1 kota itu meninggalkan warisan manuskrip. Nah, yang terbanyak itu di daerah ini yang coklat ini, yang pink ini. Jadi dari ujung sini daerah Muko-Muko bagian selatan, terus ke bawah ini Lebong, Rejang Lebong, ini Lubuk Linggo di sini, Arawas, Jambi, di sini ada Lampung dan sebagainya. Itu hampir semua, bahkan di kota juga meninggalkan warisan. Belakangan muncul di Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Baru-baru ini beberapa keluarga melaporkan pada rekan-rekan di daerah itu. Nah, saya mau bercerita saja yang pertama bahwa manuskrip Ulu umumnya tidak berkolofon. Kalau toh ada, itu catatan-catatan kolektor, atau kalau toh yang berkolofon itu biasanya manuskrip Jawi, manuskrip yang beraksara Ulu, atau manuskrip yang dwiaksara. Tapi pada umumnya yang Ulu tidak berkolofon. Yang kedua, manuskrip mengalami perpindahan. Jadi jadi pindah tempat dia, bepergian. Ada banyak kasus. Saya mau bercerita satu kasus. Ini ditulis di Air Manyan, pas air keruh di Sumatera Selatan. Ini koleksi, ini di Harga Makmur, Mas Rizky. Mungkin Mas Wahyu pernah jumpa orangnya mungkin. Jadi koleksi ini Ibu Reci itu ditulis oleh kakek buyut Reci. Jadi mbahnya bapaknya Reci itu menulis di Manyan, Air Manyan. Nah, benda ini diwariskan kepada ini Pak Robin, lalu dibawa ke Harga Makmur sampai sekarang. Jadi ini migran, berpindah dari Pasema Air Keruh ke Bengkulu. Nah, yang kedua, keterbatasan informasi riwayat naskah. Umumnya orang-orang yang menyimpan itu dua generasi di atas saja tahu. Ini dulu dari kakek, sudah sebatas itu. Tentang lain-lain biasanya agak gelap, agak samar. Apalagi tentang isinya karena para pemilik di desa-desa itu tidak tahu. Nah, yang di museum juga begitu. Yang di museum, catatan-catatan museum ketika melakukan pengumpulan manuskrip itu tidak cukup sistematis. Tahun 1998 sampai 2000 ketika itu Pak KTU-nya itu Pak Yusranuki
itu sangat gencar mengumpulkan manuskrip dari desa-desa, melakukan perburuan yang sangat intensif selama lebih kurang 3 tahunan lah, 98 sampai 2001-2000. Cuma sayangnya hasrat itu tidak disertai dengan metode pengumpulan manuskrip yang benar, sehingga menjadi kacau identitasnya, menjadi kacau riwayat naskahnya. Ada banyak yang ketika dilakukan inventarisasi pada tahun 2003 atau 2002 begitu, teman-teman di museum kehilangan jejak ini dari mana, naskah-naskah itu dari mana. Karena waktu itu menurut cerita teman-teman di museum, umumnya yang naskah-naskah yang dikoleksi itu ialah naskah-naskah yang masih milik keluarga yang masih berkerabat dengan pegawai-pegawai museum. Nah, karena berkerabat maka asal ngasih atau asal ngambil begitu. Nah, sehingga riwayat detail ini dari desa apa tidak tercatat dengan baik, ya. Itu sebabnya maka penelusuran riwayat naskah, sejarah naskah atau sejarah manuskrip itu menjadi sulit didapat. Nah, berdasarkan hal itu lalu saya mencoba mengambil jalan pintas, mengambil satu metode, yaitu mempelajari tipologi hurufnya. Karena apa yang tertulis di museum, misalnya naskah ini dari Lebong, itu belum tentu dari Lebong sebetulnya. Naskah ini dari mana itu misalnya, itu belum tentu itu dari mana. Karena itu tadi, kekacauan ketika melakukan perburuan dan pengumpulan manuskrip. Identifikasinya para pegawai museum itu tidak dibekali dengan dan memang tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengumpulkan naskah, bagaimana mencatat, mengkodifikasi, dan lain-lain. Tidak punya metode filologi, tidak mengerti kodikologi, tidak mengerti apapun. Jadi hanya karena ingin berbakti pada museum, mereka mengumpulkan dengan cara yang baik tetapi tidak tepat. Oleh sebab itu lalu saya mencoba membuat satu bagan tipologi. Nah, yang pertama yang saya mau tampilkan bahwa ternyata huruf-huruf huruf-huruf ulu itu bersumber dari fonem atau sistem fonologi bahasa setempat. Jadi kalau jumlah hurufnya pada suatu naskah itu 21, pasti ini dari etnik tertentu. Nah, kalau jumlahnya 28, ini pasti dari etnik yang lain. Saya mencoba memetakan ini tadi, oposisi biner. K dan K, C dan ca, begitu, T dan enta, lalu pa dan pa. Ini karena ini karakteristik fonem bahasa setempat. Bahasa-bahasa Serawe, Pasemah, termasuk Ogan, ya, bahasa-bahasa itu mengenal gugus nasal, empa, enta, enca, engka. Tapi bahasa Lembak dan bahasa Rejang tidak. Bahasa Lampung lebih sedikit jumlahnya. Jadi berdasarkan tipologi dan jumlah huruf, lalu saya mencoba membuat dikotomi. Ada kelompok-kelompok yang pastilah ini dari skriptoria Rejang yang satu ini atau Lembak, sementara yang lain ini pastilah dari etnik atau skriptoria Pasemah, Serawe, Ogan, mungkin Komering dan sebagainya. Karena saya berkeyakinan bahwa batas-batas etnis itu tumpang tindih antara Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dan saya yakin berdasarkan kasus manuskrip Reiji tadi, pasti mungkin jumlah manuskrip Pasemah yang di Sumatera Selatan yang bermigrasi ke Bengkulu mungkin ada banyak yang lain. Atau sebaliknya manuskrip di Bengkulu yang lalu bermigrasi ke Palembang secara geografis, jadi lintas geografis. Jadi ini tipologi yang pertama.
Saya membagi berdasarkan gugus nasal pada bunyi tertentu dalam sistem fonem bahasa setempat. Jadi memang sangat linguistik. Juga bentuk huruf. Nah, saya belum membuat bagan sejarah mana yang lebih tua dari yang satu dengan yang lain. Tetapi sementara saya mengklasifikasi ada 2 kelompok besar. Jadi ada yang kecenderungan K-nya begini, tapi ada yang kecenderungan K-nya begini. Jadi biasanya kalau ada ini, ada ini. Jadi ada yang ini, pasti ada yang ini biasanya, atau ada yang ini. Dan kalau ada yang ini, biasanya muncul yang ini dan muncul yang ini. Jadi kelompok B1. Tetapi kalau ada ini, hampir tidak muncul yang ini. Begitu juga kalau ada yang ini, biasanya tidak muncul yang seperti ini. Begitu seterusnya, ada semacam ketetapan atau keajegan bahwa bentuk-bentuk yang tertentu itu muncul dan nyambung atau berkaitan dengan area, wilayah geografis tertentu dari segi bentuknya. Jadi kalau muncul yang begini, biasanya dia nggak muncul yang seperti ini. Kalau dia muncul seperti ini dalam satu manuskrip, akan tidak mungkin muncul yang ini. Tidak dijumpai. Untuk bunyi Ra misalnya. Begitu juga untuk bunyi A, muncul yang ini, biasanya tidak yang ini. Meskipun ada kasus 1-2, ada muncul ini, tapi ada muncul yang ini. Tapi itu tidak banyak. Saya melihat ada keajegan dalam tiap manuskrip, bentuk-bentuk yang tertentu yang bisa kita kelompokkan dalam dua kelompok tipologi, B1, B2. Nah, begitu juga sandangan. Jadi biasanya sandangan itu kalau muncul ini biasanya tidak muncul yang ini, meskipun kadang-kadang ada. Nah, kalau muncul yang ini juga biasanya tidak muncul yang ini. Itu. Meskipun ada kasus 1-2 lah yang muncul 2 bentuk sekaligus. Nah, saya melihat ada juga kecenderungan tertentu pada manuskrip itu untuk sandangan. Bahkan ada yang sejumlah manuskrip yang tidak muncul sandangan tertentu. Tidak muncul Cina, tidak muncul ratau, tidak muncul tulang. Ya, dia menggunakan cara lain untuk menyatakan bunyi-bunyi tulang yang dalam manuskrip lain dinyatakan dengan tulang. Dan seterusnya. Jadi saya mencatat beberapa gejala seperti ini. Termasuk penulisan kata. Jadi ada semacam keajegan untuk menyatakan diftong, untuk menyatakan tertentu dia menggunakan bunuhan, sementara yang lain menggunakan sandangan dan seterusnya. Jadi saya melihat ada kaidah yang relatif baku pada manuskrip yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang ajeg, yang konsisten. Kalau kelompok ini pakai ini, kelompok yang itu tidak pakai itu. Misalnya begini, bunyi tertentu ditempatkan pada contoh I misalnya, belum, itu bunyi U itu justru ditempatkan pada huruf yang dibunuh ini, belum. Biasanya manuskrip seperti ini konsisten, belum ya begini, luan, bitannya sandangan bitan ditempatkan pada huruf yang dia bunuh. Nurut, U-nya ini tidak di ra, tetapi di ta yang mati begitu. Ada keajegan seperti itu. Di lain pihak berbeda begitu. Dan seterusnya. Ada keajegan yang tetap pada kelompok-kelompok manuskrip tertentu yang memperlihatkan dalam pandangan saya yang memperlihatkan itu berkaitan dengan geografi atau etnik, saya sebut begitu. Jadi naskah-naskah Ogan itu pasti
karakteristik tipologi hurufnya, sandangannya, cara penulisannya itu bisa dipastikan berbeda dengan naskah-naskah ulu yang dari Serawai begitu, atau dari Rejang atau dari Lembap. Meskipun hipotesis ini harus ditunjukkan dibuktikan dengan data-data yang banyak. Tetapi saya meyakini ada keajegan di dalam hal itu. Misalnya begini, dengar, ada yang konsisten menuliskan dengar, da, nga, dan ra yang dibunuh. Tetapi ada naskah yang dia konsisten sekali, da, nga, dan sandangan untuk kata yang sama. Begitu seterusnya. Jadi dalam hal penggunaan. Termasuk sistem bunyi setempat, sistem bunyi bahasa setempat. Di Bengkulu Pasema itu cenderung dengan koda e misalnya, ngape, kenape, bile atau kebile begitu ya. Sementara Serawai dengan o misalnya. Tuapau, kemano, pedio dan sebagainya. Nah, itu juga muncul dan itu terekspresikan dan bisa dilacak dalam penggunaan sandangan-sandangan, sehingga saya menemukan jejak-jejak bahwa pada naskah dari area tertentu dia cenderung memperlihatkan fenomena enam seperti ini, ya. Tapi pada naskah yang lain dia cenderung memperlihatkan fenomena yang saya sebut dengan kode E3 begitu, E2, E1 dan seterusnya. Sekali lagi ini masih harus didukung dengan data-data yang banyak untuk menunjukkan bahwa dugaan ini memang benar dan bisa diuji. Sehingga kalau kita menemukan naskah yang tidak berkolofon, tidak tahu riwayatnya, kita bisa menggunakan tipologi. Tipe-tipe yang saya coba rumuskan ini untuk menetapkan bahwa ini mungkin Ogan, ini mungkin Pasemah, ini mungkin Komering, ini mungkin Lakitan, ini mungkin Serawai, ini mungkin Rejang, berdasarkan tadi tipe-tipe huruf, bentuk-bentuk huruf, sandangan, cara menulis dan sebagainya. Termasuk ini contohnya. Jadi secara sederhana saya mau katakan pada teman-teman, asumsi lah ya, mungkin teori belum, tapi mungkin dugaan bahwa mengidentifikasi manuskrip yang tidak berkolofon, khususnya manuskrip ulu, itu bisa dilacak dengan tadi memperhatikan tipe-tipe huruf dan sebagainya. Sehingga kalau ketemu tipologinya A2, B2, C2 atau C6, D1, D2 dan seterusnya, dekat atau kemungkinan besar itu dari Serawai. Sementara kalau tipenya A1, B1, C1 misalnya, D3 atau D6 begitu, itu kemungkinan dari Ogan dan lain-lain. Tapi sekali lagi ini harus disupport dengan data-data individu-individu naskah yang banyak, sehingga kita punya semacam map peta bahwa karakteristik bentuk huruf, tipologi huruf, sandangan dan lain-lain itu mengekspresikan area atau etnik tertentu. Karena itu berhubungan dengan bahasa setempat. Orang Ogan mengenal A ya, Pak Rapani ya, mengenal A, ada dialek A, ada dialek E, ada dialek sebagainya. Sementara orang Serawai hanya mengenal O, tidak mengenal dialek yang lain, dan itu diekspresikan dalam bentuk huruf, bentuk sandangan dan lain-lain. Nah, saya juga mencatat ini, mudah-mudahan ada gunanya untuk teman-teman, apa yang saya sebut dengan adaptasi. Ada huruf-huruf yang disebut salikan. Orang desa menyebut, mungkin Bu Nini Bu Nini nggak ketemu. Istilah ini saya dapat dari Pak Pidin, bahwa salikan itu adaptasi bentuk. Jadi bentuk tertentu itu lalu diadaptasi untuk menyesuaikan bunyi dari subkultur lain.
Jadi ini A, begitu ya. Ini juga A. Gitu. Jadi ini mirip, strukturnya sama lah kira-kira, yang di atas dengan yang ini. Tetapi ini cenderung dipakai dalam naskah-naskah Islam biasanya untuk menyatakan ain. Gitu. Jadi kalau dia menulis ain, dia pakai ini, pakai A yang kadang-kadang ini dipakai untuk menyatakan A pada manuskrip yang lain. Salikan artinya alih fungsi. Ya, kayak seperti tadinya sawah jadi tanaman sawit begitu, kira-kira begitu. Alih fungsi dari simbol yang sama untuk bunyi yang lain yang asalnya bukan dari bunyi bahasa setempat, tapi dari bahasa Arab. Juga ini pada beberapa naskah ini muncul digunakan untuk menyatakan zal, ya begitu, zal. Bukan menyatakan ini, bukan menyatakan empa. Contohnya begini, fi'il, dia tulis i-nya begini. Ini pa, karena memang tidak punya fa ya, tidak punya fa. Jadi pi, pa, ada luan i. Ini menjadi ain, fi'il, gitu loh. Bukan fi'il, bukan a dia. Jadi dia menuliskan alimun, ain, dia pakai ini. Doa, ain, dia pakai ini. Jadi ini salikan, bentuk-bentuk salikan, dan itu muncul di dalam zat misalnya. Zat begitu dia gunakan ini. Ini juga. Ini naskah yang saya maksud tadi yang huruf-hurufnya itu menunjukkan ada adaptasi. Nah, kemudian saya ingin juga cerita pada teman-teman bahwa ada fenomena transliterasi. Jadi ini transliterasi ini dari Arab ke Ulu. Jadi ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di sini juga bunyinya sama begitu. Jadi ada transliterasi dari Arab ke Ulu. Kadang-kadang dari Jawi ke Ulu. Kemudian nah ini dwi aksara. Nah, ini antara lain yang pernah kita diskusikan dengan teman-teman Bu Nini dan kawan-kawan tahun 2008 dwi aksara. Kemudian, nah ini kemudian ada fenomena transformasi. Jadi ini nih 30, 18 ini sesungguhnya isinya sama dengan apa yang hidup dalam tradisi lisan tentang puisi rakyat, pantun-pantun atau sejenisnya yang kita bisa melacaknya di keseharian belakangan. Sampai sekarang masih bisa dilacak puisi-puisi yang ditulis di sini, pantun-pantun itu masih diingat oleh orang-orang tua. Termasuk ini ya, dan seterusnya. Jadi ada transformasi dari yang lisan ke tulis. Nah, yang 91 dan ini tentang praktek-praktek sosial. Jadi ada transformasi. Sehingga saya merekomendasikan untuk kita, teman-teman semua, saya kira di Palembang juga harus begitu. Mengkaji manuskrip Ulu ya kita butuh informasi terkait yang kontekstual. Dari dan dalam sumber-sumber atau bahan-bahan lain. Termasuk tradisi lisan dan aktivitas sosial etnis yang bersangkutan. Artinya manuskrip Ulu bukan mungkin berbeda kasusnya dengan Jawi ya. Dia hidup ada keberdampingan antara lisan dan tulis sampai kurun waktu tertentu. Sampai kurun waktu tertentu lisan, tulis, Jawi, Arab, Ulu itu pernah hidup bareng gitu. Sebenarnya kesimpulannya sementara begitu. Nah, artinya apa? Kalau kita meneliti manuskrip Ulu ya mau nggak mau harus nengok Jawi, nengok tradisi lisan, nengok praktek-praktek aktivitas sosial supaya interpretasi kita dan tafsir kita itu lebih komprehensif. Nah, saya ingin sampaikan pada teman-teman, ini dibuang sayang. Saya beberapa waktu yang lalu ini yang ada di Pak Uli Kosok. Saya dapat bukunya dari Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Yang Tanjung Tanah. Saya bilang dibuang sayang karena ketika saya melihat huruf ini itu mirip dengan yang ada di museum ini.
Ada kemiripan huruf. Ini 2 halaman terakhir dari naskah Tanjung Tanah, manuskrip Tanjung Tanah. Tanjung Tanah ya Bun ini ya. Nah, Betul Pak, iya Pak. ya ini ada kemiripan. Bentuk K ini, K-nya sama, Ma-nya sama. Nah, bahkan sandangannya ini. Sandangannya ada yang sama. Jadi kalau kita cermati ini tebel ini yang ini ada di museum. Itu bentuk-bentuknya sama mirip. Ya beda karena tulisan tangan. Pasti orang yang berbeda yang menulis. Tapi tipologinya sama. Dan saya lebih tergoda, mungkin nanti teman-teman bisa melacak lebih jauh. Ada kemiripan di dalam isi, meskipun tidak identik. Ini rangkuman yang saya buat transliterasinya di bulan Juli tahun 96. Mungkin belum sempurna, tetapi saya membuat rangkumannya berdasarkan beberapa ciri diduga naskah berasal dari Rejang atau Pasemah. Pertama adalah tokoh Sinatung Nata. Kalau di dalam mitologi Rejang, Sinatung Nata itu tokoh yang kemudian menjadi figur atau menjadi acuan dari hukum pidana. Hukum pidana melukai orang atau membunuh orang. Jadi melahirkan konsep adat bangun namanya. Membayar kewajiban ganti rugi atas kematian seseorang yang ditimbulkannya. Kedua, tampak dari beberapa kata bahasa Rejang atau bahasa Pasemah. Ada hucang, ada hucang, atau hucang, atau ucang, pane, atau beronang kecil. Ada keting, ini bahasa Serawe, Pasemah. Keting, kaki. Tepung, artinya tawar. Tengkiang, atau tekiang, ini juga bahasa Pasemah. Lumbung padi, dan beberapa kata lain. Kemudian yang saya juga penasaran, isinya, misalnya tentang denda atas pelanggaran perdata seperti mencuri kambing, mencuri kerbau, ayam, mencuri padi, beras, mencuri benih, mencuri pisang, ya, mencuri lepang, timun, menubah tebat, menubah hulu mandian, menebang kayu di kebun orang, melarikan istri orang atau gundik orang, dan seterusnya. Saya tidak membaca detail transkripsi transkripsi Undang-Undang Tanjung Tanah, tetapi ada kemiripan. Nah, silakan teman bapak dan bahasanya juga mungkin mirip. Ini saya potong saja satu bagian. Kambing sikur, hutangnya, maling padi, tekiang, hurang, dan sebagainya. Mirip-mirip. Bahasa Melayu yang saya agak asing, agak aneh. Tetapi, maksud saya ialah kenapa saya bilang dibuang sayang. Kalau ada teman-teman yang punya niat menelusuri secara lebih dalam yang ini, dengan kaitannya dengan yang ini, baik secara substansi isi maupun dari aspek-aspek tipologi huruf, itu silakan. Saya bersedia membantu untuk, misalnya tadi transliterasinya saya sudah buat yang ini, meskipun belum sempurna. Sekali lagi, ini kenapa saya bilang dibuang sayang, teman-teman saya kira bisa melacak atau meninjau kembali, atau mengapa ini muncul, mengapa ada ini, mengapa ini berbeda dari halaman tulisannya, halaman-halaman yang lain. Jangan-jangan ada relasi antara secara ideologis antara yang ada di sini di Tanjung Tanah dengan yang ada di Pasemah atau di Rejang gitu. Atau jangan-jangan mungkin saja yang di Tanjung Tanah itu kita menolak teori yang selama ini berlaku, itu migrasi saja atau migran saja dari Pasemah. Jangan-jangan begitu. Kalau kita mau mengikuti ini persis mirip, hampir sama seluruhnya. Ada sa yang begini, ada enggak atau ga yang begini, hanya begitu, na begini, itu sama persis, tipologinya sama. Dan bahasa di Tanjung Tanah itu mirip dengan yang ini. Atau ini adalah diilhami Tanjung Tanah. Saya kira itu bisa diteliti. Tentu itu saya tidak punya kapasitas yang lebih jauh mengenai itu. Jadi silakan teman-teman. Ini untuk pancingan saya saja.
Kenapa lalu saya beri nama dibuang sayang. Kalau saya buang sayang begitu kan, jadi saya sisipkan di bagian akhir. Mungkin itu Mbak Nini, Bu Mas Wahyu, teman-teman semua yang bisa saya ceritakan, ya tidak terlalu apa ya, sistematis mungkin, tapi ya untuk untuk pertemuan awal dan untuk alasan ngobrol saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.